motor, kendaraan yang lainnya sebelum kita lahir tentu sudah ada. Ini ada sejarahnya ya. Buatan dari negara Amerika. Paman Sam. Tahun berapa? Ini tahun 54 model. Jadi saya tahun 52. Tapi kita sudah restorasi full, kembali ke original dengan bentuk tahun 44. Dan sesuai dengan tahun 44, bannya 4, serinya 4, baterai 4, businya 4, baterai 4 ya. Dan berpenggerak seperti Biasa-biasa. Oke, kita salah masuk podcast. Kita salah masuk podcast. Bang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya bersama sahabat-sahabat saya, suhu-suhunya para youtuber ya. Biasa aja. Yang ini Abah ya, Abah Kaleng Rombeng. Dan Kalau cap kaleng rombeng ya. iya, Cap Kaleng Rombeng. Dan yang satunya ini sesepuhnya mobil ya, atau apa ya? Kolektor mobil-mobil klasik. Jangan sesepuh lah. Yang Kalau sesepuh udah terlihat tua seperti Abah Rombeng. oh iya, Saya udah tua gitu. berarti Oh, ya. Penikmat aja lah. Penikmat. Penyuka. Penghobi. Iya, penghobi. Iya. ya ini dari Panongan ya, Hmm. Kokoh Dion. Kalau penasaran lihat koleksi mobilnya di Instagram ya, Instagram Garasi Kokoh Dion. Di channel YouTube-nya Oh juga. iya benar, channel YouTube-nya Garasi Koko Garasi Dion. Kokoh Dion. Ya. Jadi sahabat-sahabat saya ini mereka bergerak di bidang otomotif ya, atau YouTuber yang bergerak di bidang otomotif. Spesifikasinya kepada otomotif mobil tua. Oh, mobil Dan tua. ini adalah karena mobilnya mobil tua. Yang kalian diduduki juga itu motor tua ya. lebih tua motornya ketimbang yang duduknya. Berarti mesti begini ya. Wow. Ketimbang juga pemiliknya. Pemilik. Enggak, kalau sampai digituin itu namanya jadi berhala. Oh jadi. Iya. Tapi itu adalah barang, motor, kendaraan yang lahirnya sebelum kita lahir itu sudah ada. Berarti ini ada sejarahnya ya, Tuh. sampai ke sini ya, sampai ke Tangerang. Ya. Iya. Itu awalnya tuh dari Dari mana, negeri Pak? Paman Sam. Paman Sam. Bukan Paman Sam, negeri Elizabeth. Pangeran Charles nih. Bukan Charles. Negaranya. Yang punya atau yang lihat? Iya. Awal Dari ini negara Inggris kan? Oh iya, dari Inggris. Inggris. Ini motor yang dibawa Abah Rombeng ya, Abah Kaleng Rombeng. Iya. Motor apa ini, Pak? Itu BSA ya, dengan mesin 500 cc, lansiran tahun 1948. Ini dari Bandung ya ke sini ya. Ya, Oh, BSA ini mau Iya. dijual, Pak? dijual boleh. Iya. Iya, bila ada yang minat, bila ada yang hobi. Dan yang dibawa sama Kokoh Dion, dia lagi bawa mobil Jeep Willys ya. Jeep Willys. Buatan dari negara Amerika. Oh, iya, iya. Paman Sam. Tahun berapa ini, Pak? Nah, ini tahun 44 model. Jadi aslinya tahun 52 nih. Tapi kita sudah restorasi full, kembali ke original dengan bentuk tahun 44. Begitu, ya, Bah? Iya, bannya 4 juga berarti. Dan sesuai dengan tahun 44, bannya 4, Iya. sennya 4, 4x4 lagi. businya 4, 4x4 enggak? dan berpenggerak 4x4. Wah, luar biadab. Jangan-jangan harganya juga 4. Boleh dikata begitu, kita akan taruh di angka kepala 4. Kepala 4. 40 4 apa atau 400. Ya, kita bisa nebak lah dengan Nebak kondisi lah. seperti ini. Iya. Mungkin Abah yang lebih paham Iya. untuk menjadi penilai. Ya, Ya, oke. Kita kembalikan kepada tuan Kita rumah. kembali. Kalau menurut saya ini kendaraan horor Oh iya. harganya. horor di harganya. Jadi saya kaum mending. Daripada motor biasa, Iya. mungkin mendingan motor NMAX Nah, daripada Willys mending. Pajero. Iya, kan itu masih mending ya kan. Iya. Berarti menurut saya ini harganya horor.
Ini kan nggak ada makanan minuman ya. Aduh, kita beneran udah haus nih. Udah haus ya. Ngantuk lagi. Aduh. Ya, Mau lapar lagi. mau ngopi apa mau apa? Bebas lah, mau ngopi, mau ngeteh, bajigur barangkali kalau ada mah ya. Kita panggil dulu ya, kita panggil dulu. Oke, Ya. silakan. Yanti, Kunti, sini Kunti, kopi. Kok manggilnya Kunti? Iya. Apakah ada kunti di sini kok? Saya mau manggil Yanti. Ya. Udah dipakai sama sebelah. Iya, Wah. jadi adanya Kunti. Iya. Oke, ini. Loh, itu siapa kok? Kok? Takut. Muat. Oke. Terima kasih. Kita salah masuk podcast, Bang. Kita salah masuk podcast, Bang. Kita salah masuk podcast, Bang. Oke, intinya mau selebrasi dulu boleh? Aduh. Makan. Ya, saudara-saudara semuanya, sehubungan saya adalah penakut. Saya tidak mau lihat. Takut. Menegangkan apa menyeramkan, Bang? Mana kan tadi saya tutup buka. Nggak ada ya? Gak ada lagi. Iya, iya. Itu minumannya Iya, ada. minum dulu, minum dulu. Oke. Banget banget, Bang. Iya, dimakan dulu nih. Alhamdulillah pisan. Kebenaran saya tuh sudah ada sundu. Jadi kita sambil makan aja nggak apa-apa. Udah lah, pokoknya saya inilah. Ini makanan kota kecil nih, Bang, berondong lah. Saya simpan lah 2. Teng-teng ini nih. Teng-teng. Berondong apa? Teng-teng kayak gini mah tuh. Nah ini teng-teng. Pokoknya saya mah sukanya nyebutnya berondong. Saya mah cuma ngopi ya. Saya mah udahlah. Nih, Oh ini ya. ya. Teman-teman. Mohon maaf ya buat Nabati ini jika terbawa karena ini Berkenan adalah- ya. ya berkenan ya untuk diekspos silakan silakan di endorse oleh Nabati, oleh Roma dan oleh Teng-teng. Dan oleh berondong. Tadi tuh Hah? beneran tadi saya mah ditutupan dan masuk ke kolong mobil. Itu hasilnya cantik, Pak. Cantik. Mana aku lihat lagi sekarang masih ada nggak? Nanti di segmen berikutnya kita tampilin lagi. Nanti Tapi berondong bawaan Yanti ini enak. Wah beneran. pokoknya apa aja yang bawa Yanti enak. Iya. Kunti. Kunti. Iya, Kunti. Namanya Kunti. Saya mau banyak bertanya nih sama Abah dulu ya. Kebetulan boleh, di boleh. sini, apa ya? Oh, apa? Sesepuh ya, sesepuh. Ah bukan juga ya. Hanya ya pengresep Ya, atau penghobi ya. Ini maaf pencipta. sebelumnya. Ya. Lampannya aja horor. Beneran. Manis sudah langlayeun itu. itu namanya kulut. Sudah kurehe. Iya. Udah lanjut. Nah, tahun Maaf. 72 itu mungkin belinya ya. Abah punya pengalaman horor nggak selama ngonten? Kan saya dengar tuh Abah tuh ngonten sudah melawan buana ya. Ya. Udah pernah ke mana aja, Pak? Pertama saya pernah jalan sama istri saya sampai ke ujung Indonesia paling barat. Tuh. Terus berikutnya saya sempat juga ke Pulau Dewata gitu ya, antara keliling Pulau Jawa, terus ke Tangerang, ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah. Pengalaman yang paling saya rasakan horor dan orang lain mengatakan itu dudengan atau luar biasa dengan saya, itu ketika saya melakukan trip perjalanan bersama si Lato sendirian, yaitu dari Malang ke Lumajang Dari Malang ke Lumajang. lewat Bromo. Hmm. Lewat Bromo, Lewat Gunung Bromo. Nah, saya berangkat dari Malang itu jam 8 malam. Ya. Sendirian naik motor, dinginnya terasa menusuk tulang, dingin banget, melebihi dinginnya Lembang. Kira-kira jam 11 malam ya, saya sampai di puncak Teletabis yang namanya itu kan. Oh, iya. Itu saya sendirian jam Tadi berdua. sendirian Tadi berdua sama Silato. Silato. naik Silato. Atau itu kendaraannya apa? Iya, itu kendaraan saya. Motor. Motornya diberi nama Silato. Itu karena dia kasih nama Lato itu sebelumnya, mohon maaf,
karena lagi musim lato-lato gini saya beli, ini anak saya satunya hilang, satunya tempelin di belakangnya, jadi namanya lato. Kalau dua lato-lato. Kalau dua jadi lato-lato ya, itu seringan saja. Nah ini yang paling menegangkan pada saat itu ya, Anda dapat bayangkan ketika jam hampir setengah 12 malam saya melewati Bromo dengan kedinginan yang luar biasa, dengan gelap malamnya, apalagi motor saya lampunya merem. Nah itu seolah-olah ada bayangan yang di luar dugaan ya, lewat depan motor, tapi itu antara binatang buas ya ataupun apalah. Nah dia sedikit berjalan, itu entah perasaan entah enggak ya, tapi bikin saya yang pasti kenapa nih merinding gitu ya. Mungkin di daerah sana mistisnya Anda sendiri daerah Bromo ya, silahkan tahu sendiri bagaimana kondisi hutan saat itu gitu ya. Itu sempat saya alami. Nah dengan tekad yang kuat ya, wah yang penting saya sampai ya ke Lumajang. Nah sampai ke Lumajang itu kira-kira jam setengah 2 malam. Itu sampai Lumajang sendirian tuh, naik motor saya 70 itu. Orang Lumajangnya sendiri bertanya kepada saya, Abah dari Malang jam berapa? Jam 9. Ini lewat mana? Kata saya tuh yang lewat Bromo yang paling dekat. Itu dekat saya. Dia bilang sempat begini, saya sendiri orang sini bertiga lewat sana nggak berani. Terus ada apa aja di jalan? Nah, Itu saya dia. Ini yang ungkapin. menarik nih. Iya. Ada apa aja di jalan? Ada apa aja di jalan? Pohon, ada aspal. Ada pohon, ada aspal, ada gunung Bromo. Nah itu yang biasa. Yang biasa. Yang di luar dugaan ini. Yang di luar dugaannya itu saya nggak tahu apa ya, seolah-olah melihat bayangan antara warna putih atau abu-abu ya, itu berada di tengah jalan, dan penglihatan saya itu kabur, nggak ngeliat apa-apa gitu. Terus motor saya itu salah satu mati, Oh, ngeblok bak gitu. nabrak bak sampai tidak akan kuatin rasanya. Padahal motor tenaga bagus, ya mesin masih ada. Nah saya hanya, ya Allah tolonglah saya, jangan sampai saya ada apa-apa, pasrah aja pada yang maha kuasa. Akhirnya udah gitu motor normal lagi ya, dan bau wangi-wangi yang serasa bau amisnya itu hilang. Oh, jadi sempat mencium bau. Amis. Tak mungkin di tempat itu pernah terjadi insiden Iya. kecelakaan ya, yang mungkin marakayangan Iya, iya. gitu ya. Apa itu marakaya? Marakayangan itu gimana ya? Seolah Dimensi lain apa? dimensi lain. Nah, orang Sunda ada yang tahu nggak marakayangan? Kalau nggak tahu silahkan komentar. Nah, jadi marakayangan itu seolah-olah kalau kita itu kelihatan nampak mengganggu orang yang lewat. Oh, ya mungkin kalau boleh disimpulkan dia belum saat meninggal, Ya, terus terjadi kecelakaan, ya. dia meninggal, ini masih digantung. Nah, mungkin arwahnya itu arwahnya itu. kayak itu gentayangan. Bayangan. Mungkin saja ya seperti itu yang saya pernah alami ya. Mudah-mudahan kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf gitu ya. Soalnya ini hanya penafsiran saja, seolah-olah saya ini ada di dunia lain ketemu dengan sesuatu hal yang ajaib, yang gaib, yaitu antara lewat dari Malang menuju Lumajang. Itu salah satunya. Itu, dan yang kedua yang pernah saya alami ketika trip saya ke kilometer 0. Ya, ada apa tuh? Itu perjalanan malam Sendiri. sama istri ya. Nah gitu, naik mobil Speedy ST. Iya, iya. Nah Cukut itu ya. cukup, dan mohon maaf ya mobilnya sekarang sudah saya keluarkan. Nah perjalanan malam pada saat itu sampai jam setengah 10 malam. Ya. Itu ada lokasi tertentu yang benar-benar gelap, kelihatan tampak ya, tapi seolah-olah berada di tengah kota, terang benderang gitu ya. Rasanya itu terang benderang, padahal itu di Lu gunung. gunung. Wah, gunung di Sumatera ini loh. Tapi rasanya ini, loh kok ini terang gitu. Apa mungkin karena masih terang bulan? Enggak, pada saat itu bukan saatnya terang bulan purnama. Nah udah gitu ada orang sana bilang, Abah barusan lewat mana? Nah, Saya lewat gunung itu, katanya. Nggak ada apa-apa. Padahal itu daerahnya angker.
Nah, saya sih santai aja jalanin mobil. Hanya yang Mungkin karena terasa, kita nggak tahu kali. iya. Nah itu hanya yang saya rasakan itu. Nah istri saya sempat nutupin matanya, takut. Padahal sama saya nggak kelihatan. Mungkin istri melihat. Mungkin istri melihat, saya nggak ngelihat. Nah kata saya tuh, takut ada apa gitu ya? Ada bayangan yang lewat ke depan. Tapi hanya selewat gitu aja nyusul. Nah mudah-mudahan itu adalah yang mengawal saya aja lah. Saya tidak berprasangka buruk ya. Positif aja ya. Jadi, positive thinking saja bahwa itu adalah orang yang atau makhluk gaib yang mengawal saya. Tapi akhirnya selamat atas tujuan. Berarti Abah Kaleng Rombeng juga ya, yang suka melanglang buana, Ya, pernah mengalami hal-hal goib atau hal-hal goib yang di luar nalar, ya. tanda bahwa alam gaib itu atau alam, mohon maaf, alam syaitan itu ada, itu aja. Kita kembali ke Kokoh Dion ya. Boleh. Kokoh Dion. Berhubung Kokoh Dion ini saya lihat dia suka menjual mobil fisik ya. Iya. Mobil klasik, mobil antik. Otomatis umurnya juga udah tua ya, udah lama. Apalagi seperti ini, mungkin bekas perang ya kan. Mungkin bekas ada orang yang meninggal kejadian. Nah bisa jadi ini pada zaman penjajahan itu ya, Iya. mobil ini digunain ya, kita sedang agresi militer ya, Iya. bisa saja mobil Ada ini yang dulu tinggal di dalamnya ya. bawa mayat lah, Iya. di pinggirnya itu ada itu bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Mungkin yang saya tanyakan adalah apakah selama mengkoleksi atau mengumpulkan mobil-mobil klasik pernah mengalami hal-hal yang seperti Abah Rombeng nih, yang di luar nalar atau yang menyeramkan? Buat saya pribadi sih sampai hari ini bersyukur nggak pernah ketemu hal yang aneh. Ya, cuma dari beberapa cerita tentang kendaraan yang saya bawa waktu itu dirasakan oleh adik saya. Kebetulan sekitar tahun 2000-an saya itu sempat punya motor, yaitu motornya polisi. Motor bekas pengawal, motor besar lah. Fatwa ya, Fatwa. yang cc-nya 500-an mungkin. Iya, yang cc-nya 500 ke atas. Nah, jadi waktu itu kebenaran kita kan udah pada remaja semua nih, remaja dewasa lah ya. Kalau malam minggu biasa kan pulangnya pagi. Ya, kebetulan saya mungkin waktu itu pulang lebih awal. Ya, karena di motor tuh ada tasnya, saya taruh nih handphone di tas. Ya kan, jadi karena udah malam, udah capek ngantuk, langsung tidur dah. Lupa handphone nggak diturunin. Terus HP-nya nyala sendiri. Nah, bukannya nyala sendiri. Oh, iya. Adik saya pulangnya di belakang saya. Kalau anggap saya pulang tengah malam, mungkin dia udah tengah malam lewat, menjelang subuh mungkin. Karena nggak bawa kunci, telepon, Iya. ya kan? Iya. Nah, dia telepon, ada yang ngangkat teleponnya, Siapa itu? cewek katanya. Padahal handphone di box di tas motor, Dan kondisinya Kokoh tidur. handphone tuh ada di tas motor gitu. Tapi ada yang ngangkat gitu. Nah, cuma tapi dihalo-haloin, dia aja ngomong ini apa, nggak nyambung, nggak masuk akal gitu. Ada suara itu enggak? Hihihihi. Saya nggak nanya lagi. Oh, khawatir kan kalau ada suaranya. Iya. Iya. Kok jadi merinding saya. Iya beneran. Nah, oke. Mudah-mudahan sih emang nggak ada yang merinding kok. Kalau kejadian langsungnya kebetulan bukan bawa mobil antik, bawa mobil biasa lagi berlibur sama keluarga sama anak-anak. Iya. Tepatnya seperti ini yang Abah bilang tadi, Abah dari Malang mau ke Lumajang. Kalau saya dari Jakarta menuju ke Malang. Jadi sebelum sampai Batu itu kita ngelewatin hutan ya, Bah. Iya betul. Hutannya itu panjang. Ya, ini tengah malam, jalannya kira-kira pas saya lewat di hutan udah mulai tanjakan, sepi di jalur sama kita. Nah, saya jalan. Anak-anak bersama ibunya ini udah pada tidur. Di mobil. Ya, di mobil. Yang berjalan. Iya, di mobil. Nah, terus pas saya lagi jalan, nengok ke kiri, kok menurut saya ada nenek-nenek
jalannya bisa sama kayak kecepatan mobil. Itu jelas banget visual. Tapi itu beneran kelihatan berarti Lihat, real ya. real. Nah, oke. Saya bangunin dong mamanya anak-anak nih di sebelah saya. Bangun. Kelihatan nggak? Saya cuma bilang gitu aja. Iya. Ya kan? Dia nengok kiri kanan, just. Dia tidur lagi. Oh, Nggak ada. Udah, just. Pagi-pagi dia baru ngeh, baru sadar mungkin kan. Rupanya dia bilang, ada semalam nenek-nenek bajunya warna coklat di samping di kaca saya, kata dia. Saya merinding. nah, ini sekali juga merinding Iya kan? sekarang. Nah, dia bilang kayak gitu. Cuma saya bilangnya nggak ngeliat karena supaya kamu nggak panik. Iya. Dan saya langsung aja tidur aja belaga. Kenapa? Bukan saya takut, kata dia. Supaya kamu nggak panik. Oh, Biar udah bagus situasi juga. Kondusif. Kondusif. Tuh. Ya udah, jadi saya bawa tenang lagi. Udah nyampe di Batu, ada sekitar rest area gitu. Ya saya berhenti aja dari situ. Gitu. Nah itu, lalu kedua ke Sumatera. Saya waktu itu ada kerjaan di daerah Padang. Tepatnya di mana saya kurang paham. Kita mau isi bensin. Kebetulan jalan berdua teman. Nah, sampai di pom bensin karena malam, jadi kita dengar nasihat dari teman-teman yang sering touring. Udah kalau bisa kalau malam itu istirahat aja. Kan di jalan kita nggak tahu medan, Iya. gitu kan. Mungkinkah ada yang ditakuti kan, takutnya ada Terutama orang jahat atau Yang apa gitu kan. begal ya. Orang begal atau nggak jahat. Jadi kita ikutin caranya. Cuma pada saat itu mungkin udah tengah malam juga. Kita tidur, menurut kita itu di depan kantor. Nah, kita bagi dua. Karena di dalam mobil mungkin panas, teman saya tidurnya di depan mobil. Ada teras nih di samping mobil. Iya, iya. Pas tengah malam kaca digedor-gedor. Dion, buka bangun. Saya bingung, kenapa nih? Pakai bahasa Sunda ya, jurik. Orang diseret katanya kakinya. Dan dia merasa, dia kelihat, dia bangun mendusin kakinya tuh ditarik. Berarti Dari kelakuan teras. abun tuh ya. Kelakuan abun sama kayak di channel Exorcism Iya itu. betul. Kelakuannya kayak Si gitu. anti itu. Kenarik-narik ya. Nah, dia panik. Saya berusaha nenangin. Si bang ada jurik, buka pintu, saya buka dong, dia masuk. Saya juga takut juga. Iya. Biar kata bewokan badan gede begini mah. Oh, ya, Dengar cerita Rianti horor namanya. juga merinding. Yanti mah merinding. Iya, Apalagi kan? saya tadi mau bener. Oh itu pas saya datang ke sini Tuhan, bilang Yanti beneran. Saya sampai asup oh. Nah. Kali-kali ya asli nak tuh sampai juga tidak ya Yanti tetangga saya yang biasa datang gitu ya tetangga di sini ternyata Yantinya lain daripada yang lain. Itu bukan Yanti, Apa? aslinya Yanto. Yanto. Tapi itu emang wajahnya itu Yanto apa Yanti? Yanto. Nanti saya buka lah. Berani. Aduh, Berani. nah ini lah. Sekarang mah sudah tahu bulan gerhana nah. Nah, jadi itu yang di Sumatera itu saya nggak ngeliat langsung, cuma dibangunin teman kaget. Gitu. Nah, cuma kalau tadi nanya kan dagang mobil antik gitu Iya, ya. iya. Ketemu hal yang aneh atau gimana? Saya pernah beli mobil ambulan, bersyukur alhamdulillah nggak pernah sih ketemu hal yang aneh. Kita pakai malah sempat jadi mobil keluarga. Tuh, Mobil nggak apa-apa. ambulan. Chevrolet Loop waktu itu, pintu di belakang komando begini, Iya. atasnya jambul. Saya nggak tahu fotonya masih ada apa enggak. Saya renovasi, jadi itu belum musim camper van, tapi saya udah bikin di belakang itu kosong, nggak ada apa namanya, nggak ada Kursi. Ya, anak-anak saya benar pada kecil. Kursi. Iya. Terus yang saya kagetnya di situ kan, kalau zaman dulu tuh mobil bekas apa tuh kita tahu banget. Iya. Ya kenapa? Karena nama pertama pemiliknya itu ketahuan. Jadi di STNK tangan pertama ditulis Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum Jakarta. Waduh, berarti bukan kau main. Kurang lebih kan dengan bentuk seperti itu, ya saya pikir fix lah itu mobil bekas. Begitu. Jadinya. Oke, kurang lebih. ternyata para youtuber kita ya, Enggak suhu, jangan suhu. Kawan kita, sahabat kita ya. sahabat-sahabat kita ya, mereka juga pernah mengalami hal-hal horor ya. Bagi sahabat-sahabat yang punya kisah horor, yang ingin ngobrol seperti ini, silahkan komentar di bawah dan tinggal undang kita kemana. Ayo, biar kita bisa bikin acara horor dan menceritakan tentang kisah. Oke, terima kasih.
yang sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rombeng dan Ya, sama-sama. Ya, ya sudah mampir di tempatnya Kokoh Dion. di podcast Podcastnya Cap Kaleng Rombeng. Dan di podcast ya, Dan hostnya Kaleng adalah Rombeng. Esport Soka. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah. Dadah.